Halo teman-teman, jadi hari ini gue bakal membahas tentang gimana caranya supaya bisa lolos dari tahap psikotes. Oke, jadi balik lagi ke channel gue, channel YouTube SR Content Creator, di mana channel ini akan membagikan ilmu dan juga informasi seputar gimana cara apply kerja dengan baik, lolos interview kerja, sampai diterima bekerja. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, langsung aja klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman pertama kali bekerja, terus teman-teman dipanggil psikotes dulu mungkin untuk isi psikotesnya, entah psikotesnya apapun jenisnya, intinya biasanya kalian harus mengikuti atau melewati tahap psikotes terlebih dahulu. Baru kalau misalkan kalian lewat dari psikotes, ya kalian baru interview. Tapi ada juga mungkin yang interview dulu baru psikotes. Itu ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Jadi beda-beda setiap perusahaan dan juga tergantung sistem perusahaannya seperti apa. Sistem atau proses rekrutmennya itu seperti apa. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ikut psikotes gitu ya, mungkin teman-teman merasa gimana sih caranya supaya bisa lolos psikotes? Kok gue berkali-kali udah psikotes tapi nggak lolos-lolos? Tapi juga mungkin kayak kok pertanyaannya sebenarnya sama semua, pernyataannya sama semua, tapi kok nggak pernah lolos kayak gitu. Itu kan sebenarnya menjadi pertanyaan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali cari kerja atau mungkin udah beberapa kali cari kerja tapi belum pernah lolos dari tahap psikotes. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak kandidat. Jadi gini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lolos dari psikotes, teman-teman itu sebenarnya nggak perlu loh yang namanya kayak latihan dulu, isi psikotes dulu di internet misalkan kayak gitu, terus searching dulu, terus dipelajari dulu gimana jawaban yang benar seperti apa, jawaban yang tepat seperti apa. Gue cuma mau kasih tahu ke teman-teman kalau yang namanya psikotes itu nggak ada jawaban benar ataupun salah. Semua jawaban atau semua respon yang kalian berikan di psikotes itu harus sesuai dengan gambaran diri kalian pada saat itu, bukan yang kemarin, bukan yang besok, atau misalkan yang udah bertahun-tahun yang lalu, tapi saat itu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, ya responnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering banget gitu ya, masih sering kayak searching di Google, terus isi psikotes kayak gitu ya di internet dan segala macam, itu teman-teman perlu perhatikan apakah psikotes itu valid dan reliable atau enggak. Valid itu artinya benar atau enggak pengukurannya, dan juga reliable itu konsisten atau enggak pengukurannya juga kayak gitu. Jadi teman-teman perlu ketahui itu dulu, karena nggak semua psikotes itu ternyata valid dan reliable. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan itu, cari tahu dulu kalau memang benar valid dan reliable, ya mungkin masih bisa digunakan. Tapi kalau saran gue sebenarnya nggak perlu ya, karena itu bukan cara lolos psikotes. Justru ketika teman-teman mungkin udah sering isi psikotes di internet gitu ya, atau mungkin di buku-buku, terus teman-teman merasa udah bisa, ternyata pada saat psikotes benerannya kok malah nggak lolos, padahal gue udah coba kayak latihan gitu ya kan, sering jawabin psikotes semacam itu gitu kan. Itu bukan cara yang baik untuk bisa melakukan persiapan supaya lolos dari psikotes kayak gitu. Tapi ini ada caranya, oke, ada tipsnya dari gua. Jadi yang pertama kali teman-teman perlu perhatikan atau perlu pelajari adalah jenis dari psikotes itu, oke. Jenis-jenis dari psikotes, misalkan psikotes A tentang apa yang diukur, oke. Cukup sampai di situ aja. Psikotes B tentang apa, nama psikotesnya, terus mengukur apa, oke. Udah cukup sampai di situ. Oke, teman-teman nggak perlu kayak latihan, isi psikotes segala macam, itu nggak perlu. Justru itu malah membuat teman-teman gagal. Kenapa? Karena psikotes yang ada di internet belum tentu sama atau belum tentu benar, belum tentu valid dan juga reliable seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Itulah kenapa teman-teman masih banyak gagal di psikotes, karena ya sebenarnya persiapan untuk melatihan itu di internet segala macam itu sebenarnya justru yang membuat kalian nggak bisa lolos dari psikotes seperti itu. Jadi yang pertama kalian perlu dilakukan adalah cari tahu dulu psikotesnya jenisnya apa saja yang diukur, dan juga ya apa maksud dari pernyataannya. Ya kalau cuma mau lihat sekitar pernyataannya mungkin masih oke gitu ya, tapi sebenarnya nggak perlu juga, nggak butuh banget. Yang penting kalian tahu apa yang diukur dari setiap psikotes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harusnya kalian itu lebih menjaga kesehatan kalian. Mungkin ini terdengar klise gitu ya, terdengar kayak basi gitu ya, kayak biasa banget sih, ya ampun, jaga kesehatan semua orang juga bisa. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya justru banyak yang H-1 mau psikotes besoknya, tapi pada saat itu tidurnya begadang sampai malam, sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 5 pagi baru tidur. Orang udah mau bangun dia baru tidur gitu kan. Itu bahaya teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman nggak fit, lagi kurang enak badan, nggak sehat, itu akan mempengaruhi hasil dari psikotes teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman kurang enak badan, lagi sakit, lagi nggak fit gitu ya, teman-teman ngerjain psikotesnya juga nggak fokus, akhirnya juga nggak bisa memberikan hasil yang terbaik.
Itulah kenapa teman-teman sering banget gagal dari psikotes, karena teman-teman tuh nggak sehat pada saat mengerjakan psikotes. Cobalah lebih teratur lagi tidurnya gitu kan, lebih teratur lagi jam tidurnya, makannya juga yang sehat-sehat, yang bergizi gitu ya. Jangan sampai pokoknya kalian itu ketika ngerjain psikotes harus fokus, jangan sampai nggak fokus, dan juga harus bisa kayak memberikan yang terbaik gitu loh untuk psikotes tersebut gitu. Bukan malah sibuk untuk ngerjain psikotes dari internet sampai tengah malam, itu nggak perlu banget. Justru itu yang membuat teman-teman gagal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah buat teman-teman yang psikotes, lebih baik kalian hadir sebelum jam psikotes itu dimulai. Misalkan kalian psikotes jam 10 pagi, ya berarti at least kalian 9.30 udah ada di tempat psikotes itu gitu. Atau misalkan kalau psikotesnya online, ya jam 9.30 kalian udah siap-siap buat ngerjain psikotesnya gitu ya. Jadi pas jam 10 teng mulai, kalian bisa fokus langsung, dan pada saat dari jam 9.30 sampai jam 10 pagi itu kalian bisa tenangin diri dulu, relax dulu, supaya kalian tuh nggak gugup, nggak takut gagal gitu ya. Nggak perlu takut gagal, karena kalaupun gagal ya udah, kita belajar dari kegagalan kita gitu ya. Ini emang klise, tapi ya yang namanya mencoba, yang namanya berusaha, ya mungkin ini bukan first try-nya kita, first try langsung sukses, belum tentu gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan itu, harus punya mindset yang positif. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini, dan juga jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan teman-teman mau nonton video apply kerja yang berikutnya, atau tahap interview, atau tahap psikotes, dan lain-lain. Teman-teman bisa subscribe channel gua, dan juga jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang memang lagi apply kerja. Oke, see you in the next video. Bye.